Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Kelas Batita GKT Banyuwangi. Rasemiska sungguh bersuka cita minggu ini kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Yuk, sebelum kita lebih jauh lagi masuk dalam ibadah kita, pada pagi hari ini kita mau berdoa ya. Semua lipat tangan, semua tutup mata. Masih ingat lagunya? 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, pinter, anak-anak semua sudah berdoa dengan baik. Nah, sekarang Rasemiska mau mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu yang baru. Nah, lagu ini juga baru sih buat Rasemiska, tapi yuk kita pelajari bersama-sama ya. Kita akan belajar lagu Janjimu Tuhan dari teman-teman kita yang berikut ini. Dan semua anak-anak di situ memuji Tuhan bersama dengan guru sekolah minggunya. Dosa berharap kita semua tadi juga ikut memuji nama Tuhan bersama-sama ya. Janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Di mana ya janji Tuhan itu ditulis? Janji Tuhan itu tertulis di dalam Alkitab. Alkitab adalah buku yang harusnya paling kita senangi untuk kita baca bersama-sama.
Miska teringat ada satu lagu sekolah minggu yang judulnya Alkitab Buku Terindah. Yuk kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, berdoa. Tuhan, kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, siapa yang pernah dijanjikan dibelikan mainan oleh orang tuanya? Contohnya begini, ayo Davina, kalau Davina pinter, bantu-bantu Ama makan yang pinter, nanti Ama belikan es krim. Oh, siapa yang pernah gitu? Atau anak-anak pernah nggak mama papanya bilang begini, ayo siapa yang mau tidur cepat, siapa yang nurut sama papa mama, besok-besok mama papa mau ajak kalian main-main di taman kota, main-main di tempat yang lain. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Wih, ada ternyata ya. Nah, itu semua disebut janji, anak-anak. Janji itu apa ya? Janji itu adalah sesuatu yang akan dilakukan di masa depan. Nah, anak-anak, Allah pernah berjanji. Janjinya itu ditulis di dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Apa ya janji Tuhan? Miska akan membacakan buat anak-anak Mika 7 ayat 7. Tetapi aku akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nah, itu adalah janji Tuhan buat umat Tuhan pada waktu itu. Waktu itu Allah berjanji bahwa nanti akan datang juru selamat. Nah, kira-kira siapa itu ya anak-anak? Siapa juru selamat yang dijanjikan oleh Allah itu? Ya, betul sekali, Tuhan Yesus. Nah, tapi apakah janji Tuhan itu betulan ada, betulan terjadi ya? Nah, kita buka lagi Alkitab kita. Nanti di rumah anak-anak bisa minta tolong mama sama papa ya. Nah, kita buka lagi Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Di situ diceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Loh, ternyata janji Allah tentang juru selamat itu betulan terjadi, anak-anak.
Tuhan Yesus betul-betul lahir di dunia ini sebagai juru selamat dunia. Wah, hebat sekali ya. Ternyata Allah, waktu Allah berjanji, Allah nggak bohong anak-anak. Ya, Allah nggak bohong, Allah nggak lupa terhadap janjinya. Allah nggak ingkar janji. Tapi Allah betul-betul menepati janjinya. Nah, anak-anak, selain janji tentang juru selamat, Allah juga berjanji kepada kita bahwa Allah akan menjaga kita, memeliharakan kita, melindungi kita. Itu janji Allah buat anak-anak dan orang tua. Jadi anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Mulai sekarang harus semakin percaya kepada Allah. Malam ini sepi banget sih. Serem lagi suasananya. Hari ini aku udah dikasih kamar sendiri. Jadi mulai malam ini aku udah harus bobo sendiri. Duh, kenapa harus sekarang sih? Kan aku masih mau bobo sama mama sama papa. Aku takut. Papa mama udah bobo, tapi aku belum bisa bobo. Aduh, gimana ya? Aku takut. Mau bobo gak berani. Takut ada orang jahat. Takut ada hantu. Takut. Ih. Halo adikku. Loh, kok belum bobo? Ini udah jam 9 loh. Udah terlalu larut nih adikku. Seharusnya kamu udah bobo adikku. Gimana kamar baru kamu, Dek? Bagus kan? Wah, pasti kamu bisa bobo nyenyak nih di sini. Nyaman banget loh kamar Adek. Gak bisa, Kak. Aku takut bobo sendiri. Takut nanti ada hantu, takut ada monster, takut ada orang jahat. Takut, Kak. Adek, jangan takut dong. Kan adik diajari di sekolah minggu untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi kita, Dek. Contohnya kakak nih. Kakak selalu yakin bahwa Tuhan ada selalu bersama kita dan menjaga kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan bahwa Tuhan menepati janjinya. Artinya Tuhan berjanji memelihara kita dan pasti akan menepati janji itu. Tapi kan Kak, ini udah malam. Kan Tuhan istirahat. Bagaimana dia bisa menjaga kita kalau sedang tidur? Adek. Tuhan itu gak pernah tidur. Setiap waktu, sepanjang hari, sepanjang waktu dia selalu memperhatikan kita. Tuhan itu setia kepada kita. Coba deh, ingat-ingat dan rasakan semua hal yang pernah Adek alami. Ketika Adek sakit, siapa yang merawat dan menyembuhkan? Tuhan yang merawat melalui tangan-tangan dokter, juga tangan-tangan papa dan mama yang sabar merawat Adek. Ketika Adek belajar, siapa yang bikin Adek bisa mengerjakan semua tugas dengan baik? Tentunya Tuhan dong yang bantu Adek. Nah, Tuhan juga yang mencukupkan Adek dengan makanan dan minuman yang diberikan lewat papa dan mama. Selain itu, saat Adek nangis, cuma Tuhan yang bisa menghibur lewat pelukan lembut papa dan mama. Begitu juga saat Adek tidur, Tuhan melindungi Adek dengan kasih-Nya supaya Adek bisa bobo nyenyak. Dan ingat, Tuhan selalu menepati janjinya untuk selalu memelihara kita. Kakak, terima kasih ya Kak, udah kasih tahu bahwa Tuhan pasti menepati janjinya untuk selalu memelihara kita. Jadi sekarang Adek udah gak takut lagi walaupun bobo sendirian di kamar Adek yang baru ini. Nah gitu dong, itu baru namanya anak Tuhan.
Yuk kita berdoa sama kakak sebelum bobo. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu tepati janji untuk selalu mengasihi dan menjaga kami. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu dan berpegang teguh pada kasih-Mu. Amin. Selamat bobo ya, Dek. Iya, Kak. Selamat bobo juga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami terus-menerus percaya akan Engkau, percaya kepada janji-Mu, percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba waktunya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian Janji-Mu Tuhan sekali lagi untuk mengiringi persembahan kita. Setelah itu Lo Semiska akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami berkat dan kesempatan untuk kami membawa persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan, Engkau sucikan sehingga menyenangkan hati Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak di kelas Batita, untuk Arthur, untuk Ella dan Elo, untuk Juan, Ocha, dan juga Davina, Tiatira, dan Sena, Kenzo. Kiranya Engkau menyertai mereka masing-masing, bahkan dengan orang tua dan ama. Tuhan Yesus tolong supaya setiap anak-anak ini dapat selalu mengingat akan firman Tuhan, dapat bertumbuh dengan baik,
dan mereka tetap sehat. Berkati orang tua, berkati ama, supaya mereka juga senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami seminggu ke depan, sehingga kami bisa ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kelas Batita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye.